kita tahu bahwa brand Betawi itu harus terus ditingkatkan. Karena apa? Karena saya berorientasi bagaimana saling meninggikan, ya. Saling ninggiin, jangan saling nindihin. Nah, untuk itu dalam kiprah saya sekarang lebih banyak menulis buku dengan tokoh-tokoh Betawi. Baca orang Indonesia sangat rendah. Kita ini peringkat ke-61 dari 62. 62 mana? Zimbabwe. Bayangkan kalau kita ke Tokyo, kita ke New York, kita ke Eropa, kita lihat orang-orang baca buku masih. Orang Indonesia tidak. Jangan lupa subscribe dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Senang sekali bisa berjumpa dengan saya Lahyanto Nadi. Hari ini kita akan berbincang mengenai bagaimana kiprah di Betawi. Ya, alhamdulillah sejak tahun 97 memang saya sudah aktif di Bamus Betawi, Badan Musyawarah Masyarakat Betawi sebagai wakil sekjen. Setelah itu Pak Fauzi Bowo sebagai Ketua Umum. Nah, kemudian kita juga mendirikan Forum Komunikasi Anak Betawi, Forkabi. Saya juga wakil sekjen, kita itu dengan Ketua Umum Bang Husen Sani. Setelah itu aktif juga di Lembaga Kebudayaan Betawi bersama Bang Bim Benyamin. Nah, jadi kiprah di Betawi insya Allah terus berkesinambungan. Nah, di sisi lain kita mempersiapkan Perkampungan Budaya Betawi. Ketika itu masih bernama namanya Satuan Gerakan Sosial Perkampungan Budaya Betawi, Satgas PBB. Bersama teman-teman di situ ada 9 orang. Dan alhamdulillah sekarang Perkampungan Budaya Betawi sudah maju dan berkembang. Bandingkan tahun 97 dulu masih benar-benar jalan becek dan penuh dengan onak dan duri. Nah, sekarang ini kita lebih banyak bagaimana membangun strategi meningkatkan citra Betawi untuk lebih berkembang dan go internasional. Makanya ketika saya sebagai wakil sekjen di Bamus Betawi, orientasinya adalah bagaimana meningkatkan teman-teman untuk di pendidikan. Jadi tidak lagi program ada madrasah dan untuk yang sekolah, tetapi sudah yang S2 dan S3. Alhamdulillah ketika itu ada 10 orang yang melanjutkan ke pasca sarjana. Nah, teman-teman, sekarang ini kita tahu bahwa brand Betawi itu harus terus ditingkatkan. Karena apa? Karena saya berorientasi bagaimana saling meninggikan, ya. Saling ninggiin, jangan saling nindihin. Nah, untuk itu dalam kiprah saya sekarang lebih banyak menulis buku dengan tokoh-tokoh Betawi. Ya, Betawi kita menerbitkan buku ini, Bang Uwo, pemuda kampung di pentas nasional. Kemudian setelah itu kita membuat buku namanya ini Bang Ipul, Simpul Betawi dari Gubernur ke Gubernur. Ini bersama tim, ya. Jadi alhamdulillah teman-teman yang punya kontribusi untuk ini, saya kira mempunyai peran yang signifikan untuk bisa mengembangkan dan bangun branding daripada Betawi ini. Belakangan saya sudah menerbitkan buku-buku teman-teman yang bergerak dalam dunia profesional. Salah satunya adalah Nur Hayadi, anak Betawi di puncak Telkom Lemak Tower. Nah, ini benar-benar anak yang dari bawah, dari staf sampai kepada direktur di Telkom Lemak Tower. Setelah itu saya menerbitkan Dedengkot Betawi, ya, Haji Nuri Tahir, saudagar dan mawanan religius. Nah, ini penting karena sebagai pengusaha tidak banyak yang kenal, tapi setelah kita terbitkan buku ini, makin banyak orang-orang mengatakan, oh ternyata kiprahnya Bang Haji Nuri itu keren ya, mulai dari pom bensin, rumah sakit sampai hotel dia itu. Dan sekarang sebagai ketua Majelis Adat Bamus Betawi. Yang baru saja kita terbitkan adalah buku Rusdi Saleh, Nasionalisme Sang Penyiar. Saya kira siapa nggak kenal Rusdi Saleh ya, pada tahun 70-an, 80-an di layar TVRI orang itu mengenal Rusdi Saleh. Nah, ini menarik ya, karena apa? Karena orientasinya tidak hanya berbicara soal Betawi, tapi juga bagaimana soal nasionalisme. Nah, saya kira itulah bagaimana pentingnya orang-orang Betawi punya kiprah di kancah nasional. Ya, sekarang kita ke pinggir Kali Ciliwung. Kenapa? Karena anak lahir di pinggir Kali Ciliwung, di Gang Camat Gabun, Lenteng Agung Timur, Jakarta Selatan. Kita ngelihat Ciliwung kayak apa sekarang. Pemirsa, saya senang sekali kalau bicara soal buku. Karena apa? Karena buku adalah media massa tertua di dunia. Saya 35 tahun bergerak dalam industri jurnalistik dan sekarang lebih banyak menulis buku. Kenapa? Buku ini sangat menarik ya. Dia sangat abadi. Bukan makin lama itu makin menurun, tapi makin lama akan makin meningkat nilainya. Bayangkan nanti 10 tahun mendatang, 100 tahun mendatang, itu akan menjadi sejarah yang dahsyat. Walaupun kita ketahui bahwa minat baca orang Indonesia sangat rendah. Kita ini peringkat ke-61 dari 62. 62 mana? Zimbabwe.
Bayangkan kalau kita ke Tokyo, kita ke New York, kita ke Eropa, kita lihat orang-orang baca buku masih. Orang Indonesia tidak gitu. Nah, makanya saya akan berupaya optimal menularkan minat baca buku ini kemana-mana. Teman-teman saya di kampus di Universitas Indonesia yang punya tesis, yang punya disertasi, buatkan buku, dan alhamdulillah sudah ada beberapa. Kenapa? Kontribusi mereka sangat kecil. Kita hanya 10.000 buku dalam setahun. Walaupun kita sering melakukan pameran, itu pun masih terbatas. Nah, untuk itulah buku ini akan menjadi guru yang tidak pernah marah. Buku ini menjadi guru bagi kita semua. Nah, dari kaum Betawi ini, saya berorientasi bagaimana meningkatkan tokoh-tokoh Betawi ini muncul ke permukaan melalui buku. Ya, udah beberapa buku yang saya jelaskan tadi. Ke depan kita akan buat buku Betawi Megapolitan, Merawat Jakarta, Palang Pintu Indonesia. Ini buku benar-benar sempurna, karya Yahya Andi Saputra, bercerita bagaimana orang Betawi dilahirkan, bagaimana orang Betawi dia mulai berkembang, dia belajar mengaji, dia belajar silat, dia sekolah, kemudian dia remaja, dia berkeluarga, sampai dia membangun Jakarta. Makanya saya namakan buku ini Merawat Jakarta. Kalau nggak ada orang Betawi, Jakarta kayak gimana? Berantakan, udah pasti. Kenapa? Toleransinya begitu tinggi orang Betawi. Menurut saya Betawi itu adalah nilai-nilai yang punya keseimbangan, balance, ya. Makanya saya sering mengatakan Betawi itu B-nya itu balance. Apa? Doanya itu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi orang Betawi itu orientasinya apa? Dunia akhirat. Yang kedua apa? E-nya itu egaliter. Gitu. Kenapa? Karena orang Betawi itu punya kesetaraan. Siapapun dia tidak pernah peduli, karena dari awal budayanya demikian, sangat egaliter. Nah, yang ketiga, poin penting itu toleransi. Saya bilang tadi, seandainya tidak orang Betawi Jakarta sudah hancur, ya pastilah. Kenapa? Nilai-nilai toleransi itu yang begitu tinggi. Kita sudah terbiasa hidup dengan begitu banyak etik-etik lain, bangsa-bangsa lain. Kenapa? Sudah terbiasa sebelum pra kemerdekaan. Itulah nilai toleransi orang-orang Betawi yang begitu tinggi. Kemudian yang A-nya itu apa? Akuntabilitas. Ya, begitu tanggung jawab seorang Betawi itu tidak hanya kepada sesama, tetapi juga kepada orang tua, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada yang lebih di bawahnya, baik itu dalam struktur keluarga maupun dalam struktur kemasyarakatan. Dan yang paling utama adalah bertanggung jawab pada diri sendiri. Kemudian W-nya itu waskita. Saya kira kewaspadaan ini penting gitu, karena Jakarta ini begitu banyak pendatang, udah nggak aman lagi. Ya, yang terakhir adalah I, istiqomah, konsisten. Jadi itulah pentingnya konsistensi. Dalam buku Betawi Megapolitan, Merawat Jakarta, Palang Pintu Indonesia, nah disitulah ditunjukkan bagaimana istiqomahnya orang-orang Betawi dalam berjuang. Nah, saya kira itulah bagaimana harapan kita anak-anak Betawi ini bisa maju dan berkembang, dimulai dari literasi, ya. Karena orang yang pandai membaca, dia akan pandai menulis. Orang kuat membaca, kuat menulis, dan inilah akan disampaikan kepada publik, dan itu akan menjadi sejarah sendiri. Saya kira sumber daya manusia itu yang menjadi utama, dan saya rasakan ketika sebagai pengurus Bamus Betawi dahulu, sebagai pengurus Forum Komunikasi Betawi, Forkabi, dan Perkampungan Bayi Betawi, nah orientasi pengembangan sumber daya manusia itu menjadi yang utama. Dan ke depan tentu kita harus kuasai ruang dan waktu bagi Jakarta. Jadi kalau nanti dilihat begitu banyak ruang-ruang yang bernuansa Betawi, berarsitektur Betawi, warna-warni Betawi, nah di situ akan terlihat bahwa eksistensi Betawi itu akan makin kuat. Nah, di sisi lain pengembangan nilai-nilai dari kaum-kaum Betawi yang terus dikembangkan. Yang pada akhirnya cita-cita masyarakat Betawi untuk memimpin Jakarta pada 2024 nanti tentu bisa akan berhasil. Dan itu sudah siapkan infrastrukturnya dari sekarang, baik dari eksekutifnya, legislatifnya, maupun masyarakat secara keseluruhan. Saya kira demikian, teman-teman, senang sekali bisa berjumpa pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf, ikan kakap di Pulau Bangka, buah pepaya dibelah-belah. Pintu maaf mohon dibuka kalau saya berkata salah. Anda ingat juga tuh pantun dari Engkong yang mengatakan bahwa kupas kelapa jangan dibelah, kalau dibelah air tumpah. Insya Allah pertemuan kita berkah dan rezeki kita jadi melimpah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.